Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Apip Fahri, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. NIM 220211400006. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Hujan Mas, Kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10-3 SMA Negeri 1 Hujan Mas, Kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Muara Enim, dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikianlah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai aktivitas pada hari ini, untuk pembelajaran pada hari ini, mohon minta tolong pada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Siap, benar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai aktivitas pada hari ini atau materi kita hari ini, Bapak minta untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di antara kita sesama. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional, ya. Bapak minta salah satu di antara kalian untuk memimpin. Silakan, pimpin. Ya, semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku,
kabar yang lain anak-anak? Baik ya. Kalau minta belajarnya harus terus semangat. Apalagi sekarang kita masuk di bulan Agustus, yaitu bulan penuh kemerdekaan. Bangsa kita merayakan kemerdekaan kita. Para pahlawan sudah berjuang mati-matian untuk memerdekakan bangsa ini, dan sekarang kita terkhusus kalian menikmati kemerdekaan tersebut. Jadi alangkah baiknya kalau kalian isi dengan hal-hal yang positif, terutama dengan giat belajar sehingga nanti kalian menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Apriani, Ahmad, hadir Pak. Alin, Andika, Pak. Angel, Agni, Hadir Pak. Ayu Cynthia, Hadir Pak. Dendra Pradana, hadir Pak. Patona, Hadir Pak. Gizel, Hadir Pak. Hermilda, Hadir Pak. Juwika, Hadir Pak. Aldo, hadir Pak. Aru, hadir Pak. Mela Puspita, Muhammad Nasir, hadir Pak. Pika, Ramadhani, Hadir Pak. Ingat ada. Ramadhani Hadir. Oh, Ramadianti. Ramadi, hadir Pak. Randu Alam, hadir Pak. Repalia, Hadir Pak. Syara, Hadir Pak. Suci Denianti, Hadir. Vanessa, Hadir Pak. Walia, Hadir Pak. Yepi. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir semua berarti ya. Baiklah, sebelum kita mulai materi pada hari ini, Bapak akan sedikit mengulang pembelajaran kita pada minggu kemarin, yaitu manfaat menjauhi atau menghindari hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, hasad, dan takabur, atau bisa dikategorikan sebagai akhlak mazmumah. Dan berkenaan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang manfaat menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu juga termasuk ke akhlak mazmumah yang merupakan akhlak yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan yang tercela. Ya. Jadi pergaulan bebas dan perbuatan zina itu merupakan salah satu perbuatan yang tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sangat banyak mengandung mudaratnya. Ya. Sebelum kita lanjut atau mulai pembelajaran selanjutnya, Bapak akan sedikit bertanya kepada kalian. Coba kamu nak, apa pengertian dari zina? Ya, zina adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan atau hukum yang sah, ya. Jadi ketika seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan di luar pernikahan, itu merupakan pengertian atau salah satu contoh dari perbuatan zina, dan itu dilarang oleh agama. Nah, coba kamu nak, apakah di dalam Islam kita diperbolehkan untuk berpacaran? Ya, tidak boleh Pak, karena dalam agama Islam kita dianjurkan menjadi hubungan dengan cara bertarung. Ya, memang pada dasarnya di dalam hukum Islam kita tidak diperbolehkan berpacaran. Ya, kita dianjurkan untuk bertaruh. Boleh Pak pacaran, boleh sebenarnya, tapi
setelah menikah. Ya, kalau sebelum menikah tidak boleh. Kalian diperbolehkan ikut ta'aruf untuk saling mengenal yang dibantu atau dibimbing oleh kedua belah pihak keluarga. Kenapa demikian? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk menghindari perbuatan zina. Ya, sampai sini jelas ya? Jelas. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan perbuatan bebas dan perbuatan zina. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang larangan perbuatan zina. Nanti silakan kalian simak dan tonton videonya. Setelah itu kita diskusi, ya. Nanti kalian bahas, kalian paparkan satu-satu atau per kelompok. Setelah itu silakan nanti kalian tanya jawab. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak langsung aja ya. Kita bahas adalah mengenai pergaulan bebas atau tentang zina. Ngomongnya tentang zina, jadi dalam agama kita nih, agama Islam, yakni ada larangan untuk mendekati zina. Nah, mendekati aja tuh nggak boleh, apalagi sampai kejadian zina ya. Oke, kita bahas sedikit demi sedikit. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, itu adalah ayat tentang larangan mendekati zina. Asbabun nuzul Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, asbabun nuzul, apa itu asbabun nuzul? Ya, ini sebab turunnya. Apa sih alasan surat tersebut atau ayat tersebut itu turun? Nah, di sini Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amr dari Abu Umamah. Pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghadiknya seraya berkata, "Diam kamu, diam kamu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dekatkanlah dia kepadaku." Pemuda itu mendekati Rasulullah SAW dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah." Pemuda itu duduk dan Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan." Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuan?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusan." Rasulullah SAW bersabda, menguatkan orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah SAW bersabda, menguatkan
orang lain pun tidak akan suka bila hal tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi atau dari pihak ayahmu? Pemuda itu menjawab, tidak demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi dari pihak ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang lain pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ibu mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta pelihara hatinya. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menolak pada perbuatan zina dalam sedikit pun. Itulah terkait mengenai asbabun nuzul Quran surah Al-Isra ayat 32. Sekarang kita masuk ke definisi zina. Yuk kita pahami makna zina lebih dalam lagi. Apa sih zina itu? Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Jadi di sini adalah suatu pergaulan layaknya hubungan suami istri, tapi tidak ada ikatan perkawinan yang sah. Nah, lalu ada pertanyaan, kalau LGBT bagaimana? Ya, ini lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, LGBT juga termasuk daripada zina. Sekarang kita ambil contoh perbuatan yang mendekati zina. Ada banyak hal sebenarnya, tapi di sini beberapa poin yang kita sebutkan adalah yang pertama, agar melakukan pergaulan bebas. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang hawa nafsu. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan yang mengandung syahwat. Yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Coba sekarang kalian renungkan poin apa aja nih yang dapat mendekatkan kita ke dalam perbuatan zina. Oke, bicara tentang perbuatan zina, pasti ada yang namanya hukuman bagi pelaku zina. Kira-kira bagaimana nih hukuman bagi pelaku zina? Dalam Quran surah An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين." Zina perempuan dan berzina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukuman Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah pelaksanaan hukuman tersebut, mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nur ayat 2. Nah, dalam kandungan Quran surah An-Nur ayat 2 ini ada beberapa poin. Yang pertama, bagi pelaku zina laki-laki maupun perempuan itu dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Nah, di sini ada potret gambar pelaksanaan hukum cambuk bagi pelaku zina itu di Aceh. Bicara tentang zina, ada dua kategori. Yang pertama, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Jadi garis
garis bawahnya adalah mereka sudah pernah menikah. Nah, hukuman zina muhsan adalah dirajam atau dilempari batu sederhana sampai mati. Hukuman rajam ini dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu ada 4 orang saksi. Lalu zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka atau gadis. Nah, hukuman zina ghairu muhsan adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara mengetahui dan membuktikan kalau seseorang itu melakukan perbuatan zina? Di sini ada 2 cara. Cara yang pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksinya itu adalah laki-laki, adil, dan dapat memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri, serta pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Syarat pelaku harus sudah balik dan berakal. Apabila seseorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diterima, berarti dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. Itulah 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang tersebut telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Oke, sekarang waktunya kita refleksi alias diskusi. Nah, apa nih yang harus kita diskusikan? Ada 3 poin yang aku minta untuk kalian mendiskusikannya. Nah, yang pertama, melihat materi yang baru saja dipaparkan, apakah terbesit dalam benak kalian kalau hukum Islam itu kejam? Coba berikan tanggapannya. Apa saja sih? Baik, itulah tadi tayangan video atau tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang zina. Selanjutnya saya minta perwakilan dari kalian untuk membacakan surat Al-Isra. Coba kamu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Coba kamu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Satu lagi ya. Nah, coba kamu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Nah, coba bacakan artinya yang paling belakang. Ya, kamu. Menurut firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Kasih hapus dulu nak untuk mereka. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, seperti yang dia bilang di artinya tadi, jangankan untuk melakukan, mendekati saja sudah dilarang. Ya, di situ sudah jelas bahwasannya perbuatan zina itu sangat tidak diperbolehkan. Ya, maka dari itu Bapak minta atau berharap kepada kalian jangan untuk melakukan, apalagi mendekati. Oke ya? Ya, bisa dimengerti ya? Oke. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya atau kegiatan selanjutnya, biar kalian terus semangat, kita hiburan sebentar, sejenak, kita ice breaking sebentar.
minta salah satu di antara kalian untuk memimpin breakingnya supaya kita penuh semangat, baru kita lanjut ke materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Silakan, ya silakan. Sebut semangat. Ya. Sekarang mau minta kalian buat kelompok. Silakan nanti kalian bahas tentang materi kita hari ini seperti yang sudah Bapak lihatkan kepada kalian tadi, video dan sedikit penjelasan ya, bahwasannya perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang dilarang dan zina itu merupakan tindakan yang harus kita jauhi atau lakukan ya. Yang paling kanan Bapak itu kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Nanti silakan kalian bahas, kalian diskusikan, setelah itu kalian paparkan hasil diskusi kalian, baru kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sampai sini jelas ya? Ya, silakan ini kelompoknya. Sudah ya kelompoknya untuk? Sambil kalian diskusi, Bapak juga bagikan KPD, jadi silakan kalian berdiskusi sekaligus menjawab KPD yang sudah Bapak siapkan. Oke ya? Ya, silakan kalian diskusi sekaligus menjawab KPD yang sudah Bapak bagikan. Bapak kasih waktu lebih kurang 15 menit ya. Waktunya sudah habis. Sekarang kita lanjut ke
sesi pemaparan. Silakan nanti kalian paparkan hasil diskusi kalian. Lanjut, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Siapa yang mau mewakili? Ya, silakan. Larangan pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas adalah yang bicara bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan yaitu proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Bebas artinya terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Secara istilah, pergaulan bebas adalah bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Ya. Silakan lanjut ke kelompok 2. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Pratama. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini mengenai pergaulan bebas. Adapun contoh dari pergaulan bebas, seperti bebas, menuju narkoba, dan pergaulan malam. Adapun sebab-sebab dan baiknya pergaulan bebas. 1. Contohnya keislaman dan keimanan seseorang. 2. Kurangnya kontrol diri dalam memiliki pergaulan. 3. Kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. 4. Ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. 5. Tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Baik, itu saja hasil diskusi kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3, paparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian larangan perbuatan zina. Pengertian larangan perbuatan zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Ada 2 macam zina, yaitu pertama zina munsor, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Yang kedua yaitu zina ghair munsor, adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, masih berjaka atau masih gadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Yati. Saya perwakilan dari kelompok 4. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara menjauhi perbuatan zina. 1. Segera menikah jika telah mampu. 2. Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. 3. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. 4. Memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. 5. Membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. 6. Membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. 7. Mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Yang kedua, adapun hikmah menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. 2. Kelak akan mendapatkan syariat dari Rasulullah alaihi wasallam karena menaatinya. 3. Dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. 4. Dapat menjaga kesucian, martabat diri dan keluarga. 5. Terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinaan. 6. Terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemaparan sudah. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan kelompok mulai dari kelompok 1. Mau bertanya kelompok berapa? Silakan. Ya. Saya akan bertanya pada kelompok
dan zina ada dua ya. Zina muson dan zina gaira munkar. Ya. Apakah sudah bisa dimengerti nak kelompok 1? Sudah ya. Kelompok 2 silakan. Baiklah, di sini saya akan kembali kepada kelompok 1. Jelaskan pengertian larangan pergaulan bebas secara istilah. Silakan kelompok 1 menjelaskan. Larangan pergaulan bebas secara istilah yaitu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Bagaimana kelompok 2? Sudah jelas ya? 1 sudah, 2 sudah. Sekarang silakan kelompok 3. Pertanyaan untuk kelompok berapa nak? Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Apa saja hikmah menjadi perbuatan zina? Baiklah, saya sini akan membacakan jawabannya. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. 2. Kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW karena menaatinya. 3. Dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. 4. Dapat menjaga kesucian martabat diri dan keluarga. 5. Terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinahan. 6. Terhindar dari kejahatan lainnya. Ya, bagaimana kelompok 3? Sudah jelas belum? Jelas. Silakan terakhir kelompok 4 mau bertanya ke kelompok berapa? Ya baiklah, kami ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa saja penyebab terjadinya pergaulan bebas? Silakan kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Penyebab terjadinya pergaulan bebas yang pertama yaitu dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. 2. Kurangnya kontrol diri dalam mengiringi pergaulan. 3. Kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. 4. Ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. 5. Tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kelompok 4? Sudah jelas? Sudah jelas. Baiklah, sebelum kita mengajari pembelajaran pada hari ini, LKPD itu sudah selesai dikerjakan nak? Sudah selesai, silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Cukup ya diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri aktivitas pada kegiatan pembelajaran hari ini, meminta salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan. Silakan teman dari kelompok 1 menyimpulkan. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan tentang pelajaran kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwasannya supaya kita mampu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, alangkah baiknya kita itu meningkatkan keimanan, ya, yaitu memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena seperti yang disampaikan tadi, bahwasannya zina itu adalah perbuatan yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus menghindari perbuatan tersebut. Terkhusus untuk yang para perempuan, bagaimana supaya kalian menghindari perbuatan tersebut, kalian juga harus menggunakan pakaian yang sesuai syariat. Jangan memakai pakaian yang terbuka. Ya, kalian harus menutup aurat seperti yang sudah dianjurkan oleh agama. Ya, pun juga pada yang laki-laki harus juga menjaga pergaulannya. Ya, kalau kira-kira pergaulannya itu sudah tidak bagus, carilah pergaulan yang baru atau teman yang baru. Ya, karena zina itu banyak macamnya. Yang terkecil saja zina mata itu sudah termasuk, bukan sekedar zina perbuatan. Ya, sampai sini sudah jelas nak dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman kalian dan bapak tadi?
jelas ya. Alhamdulillah. Kalau seperti itu, sebelum kita mengakhiri aktivitas pada hari ini, terakhir Bapak tetap akan mengingatkan kalian bahwasannya belajarlah yang semangat, yang giat. Ingat, ada orang tua yang harus kalian banggakan, ada keluarga yang harus kalian bahagiakan. Raih cita-citamu sehingga kelak kalian menjadi orang-orang yang sukses dan mampu membahagiakan keluargamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, sebelum kita mengakhiri aktivitas pada hari ini, kalau kita tolong pada ketua kelas untuk memimpin doa, silakan. Siap, gerak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, terima kasih ketua kelas. Sampai ketemu lagi di pembelajaran kita selanjutnya. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah dan kita diberi kesehatan. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.